Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu ke bab 3 tentang pencemaran lingkungan. A. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan itu terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran juga dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Yang jadi pertanyaan, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi serta limbah nuklir. Yang selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu bagian B tentang pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau maupun rasanya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila air tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Yang pertama, faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari yang pertama, A. Limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas berbuih dan berwarna serta mengandung asam belerang berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Yang selanjutnya bagian B yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas, mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, bekas cat, dan minyak wangi. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Yang selanjutnya C. Limbah pertanian.
Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya, terjadilah blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Mungkin untuk pertemuan hari ini materinya dicukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.